idza kana aqulu madza darsunal ana fa yajibu an tujaba darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Fahimtum? Jadi ketika Mister menyebutkan madza darsunal ana, maka jawabannya adalah darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Fahimtum? Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Jadi itu tuh artinya pelajaran apa hari ini? Pelajaran hari ini adalah pelajaran bahasa Arab. Oke, kita coba sekali lagi. Madza darsunal ana? Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Oke, baik. Karena dalam pembelajaran bahasa Arab ini kita membutuhkan selain pandangan mata itu butuh kefokusan antara pendengaran dengan hati, maka untuk memicunya, Mister akan melakukan kegiatan untuk memicu supaya kita memfokuskan perasaan kita, hati kita, dan pendengaran kita terhadap materi bahasa Arab. Oke, jadi misalkan Mister menyebutkan 1, 2, 3, maka yang dilakukan antum sekalian adalah pejamkan mata dan tundukkan kepala. Paham itu? Oke, dalam hitungan ketiga, pejamkan mata dan tundukkan kepala. 1, 2, 3. Oke, sekarang hanya dengarkan apa yang Mister ucapkan. Kita hidup di alam dunia yang mana berada dalam naungan alam semesta. Di alam semesta ini ada berbagai macam makhluk hidup. Ada manusia, ada jin, dan juga ada binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, bagaimana dengan binatang? Karena binatang tidak disebutkan, maka binatang tidak diwajibkan untuk beribadah. Sekarang, di dalam dunia ini terdapat berbagai macam binatang. Ada binatang yang hidup di air, ada juga binatang yang hidup di darat, dan ada binatang yang hidup di udara. Bila mana Mister mengucapkan, pikirkan satu jenis binatang yang tiba-tiba terbesit dalam benak pikiran. Kira-kira binatang apa yang keluar dan tiba-tiba terbesit dalam pikiran? Ya coba. Pikirkan satu jenis binatang yang mana binatang tersebut tiba-tiba muncul dalam benak pikiran. Sudah dapat? Sudah. Oke, yang saya sebutkan awalnya boleh menyebutkan binatangnya. Miss Fani, binatang apa yang terpikir? Zebra. Bisa nyebutin alasan kenapa milih zebra? Bisa menjelaskan tentang karakteristik dari zebra tersebut itu seperti apa? Gak tahu. Bagus. Bagus. Bagus warnanya. Bagus saja, bagus warnanya, jadi menarik dipandang gitu kan, enak dilihat, betul. Oke, terus sekarang Mister Yana, binatang apa mungkin yang terpikir? Harimau. Harimau. Kenapa memilih harimau? Ganas. Ganas, terus? Buas. Buas, terus? Diam-diam mungkin mematikan gitu ya. Oke, cukup mungkin 2 saja sebagai contoh. Jadi binatang yang kalian pikirkan, binatang yang tiba-tiba terbesit dalam pikiran, itu adalah gambaran bagaimana orang lain di sekitar kita memandang tentang diri kita. Oke, sekarang perhatikan binatang tersebut. Sebelum saya sebutkan buka mata, masih dalam keadaan terpejam ya. Oke, sekarang binatang tersebut yang muncul dalam benak pikiran ditaikin dan mengarungi alam semesta misalkan. Tiba-tiba sampai di suatu istana kerajaan, yang mana istana kerajaan tersebut tertutupi oleh warna merah semua. Jadi sejauh apapun mata memandang, kemanapun mata melihat, semua terlihat warna merah. Sekarang pikirkan satu orang lawan jenis yang tidak ada hubungan saudara, yang bukan saudara. Kira-kira nama siapa yang tiba-tiba muncul di benak pikiran? Lawan jenis yang nggak ada hubungan saudara, bukan keluarga, tapi tiba-tiba muncul begitu saja dalam benak pikiran. Sudah? Oke, orang yang saya tahu namanya bisa menyebutkan siapa orangnya? Korika? Ya. Siapa? Nama orang yang tiba-tiba muncul dalam benak pikiran? Teman sekolah. Namanya? Sisi. Lawan jenis? Lu. Oke, Pandi boleh mungkin sebutkan? Aduh. Oke. Orang yang disebutkan itu Nanti jadi semahrom ya. mau diaya atau tidak, orang yang disebutkan itu adalah orang yang kalian cintai, yang kalian sukai. Jadi kalian merasa orang tersebut. Kalau saya sebut,
Untuk Miss Fani, tahun depan punya rencana mau nikah? Kalau pesan jawab benar, kalau salah jawab salah. Benar? Benar. Benar. Oke. Yes. Oke, kalau misalkan oke, sekarang dengerin lagi. Kalau misalkan kita udah menyukai seseorang, sudah suka ke lawan jenis, tapi belum bisa untuk menghalalkan dalam pernikahan, maka yang harus kita lakukan apa? Godul basore. Godul itu diambil dari bahasa Arab. Godul menjaga, basor pandangan. Kalau misalkan disatukan, godul basor, maka artinya adalah menjaga pandangan dan juga menjaga hati. Bila mana kita suka kepada seseorang yang belum halal dan masih haram untuk kita. Oke, sekarang dari istana kerajaan tersebut kita keluar, masih mengendarai hewan tadi, lalu tiba-tiba kalian sampai di laut. Setelah jalan tersebut bertemu gua. Masuk ke guanya, turun dari binatang tersebut, duduk sila, tarik nafas, buang, dengarkan dan rasakan ombak yang berderu dan juga angin yang bersendirian di sana. Ketika dalam posisi tersebut, apabila tiba-tiba mendengarkan kepukan 3 kali, maka buka mata lalu senyum. Oke, senyum. Oke, sekarang kita cari ya. Aduh. Intinya dalam pembelajaran bahasa Arab kali ini kita membutuhkan hati dan perasaan juga pendengaran untuk menerima materi. Yang pertama, roksun. Kulu jamatan. Roksun. Oke, sekarang pejamkan mata. Kebayang tulisannya? Kalau misalkan tidak kebayang, berarti belum melibatkan perasaan dan hati dalam menerima materi ini. Oke, roksun artinya apa? Oke, kalau misalkan Mr. Hapus, kepala artinya? Oke, kalau kalian udah bilang seperti ini, terlihat di sini ada tulisan apa? Lihat dengan hati. Artinya? Kepala. Oke, selanjutnya. Jangan udah hapus. Masih silakan. Yang selanjutnya jabhatun. Jabhatun itu apa? Dahi. Coba mana dahinya, pegang sama-sama. Nah itu jabhatun, dahi. Coba ketika kita memejamkan mata, apakah tulisan jabhatun ini masih tergambar jelas? Jelas? Oke, kita hapus. Apa tulisan di sini? Jabhatun. Oke, artinya? Dahi. Kalau tulisan di atasnya? Rasul. Artinya? Kepala. Oke, 2 mufradat sudah kita kuasai. Lanjut ke yang ketiga. Apa bacaannya? Unukun itu lahir. Ingat baca. Lahir mana lahir? Coba bagian lahirnya. Nah itu unukun itu lahir. Coba kul salah sumarot. Jadi kalau misalkan Mister bilang kul salah sumarot, berarti ucapannya 3 kali balikan supaya terbesit dalam alam bawah sadar sama alam bawah pikiran. Jadi ingin terus gitu ya. Coba kul salah sumarot. Unukun. Artinya? Sebelum unukun ada apa? Jabhatun. Artinya? Dahi. Sebelum dahi ada apa? Rasul. Artinya? Kepala. Oke, sip. Sekarang masih lagi ke yang selanjutnya. Nah Bu, jadi untuk materi kali ini kita lebih terfokus kepada abdul rosi. Abdul rosi itu bagian-bagian yang ada di kepala gitu. Dagu, kalau misalkan dagu ini simpel sih, kan dagu bahasa Arabnya dakenun, jadi nggak terlalu jauh perbedaannya ya. Coba, kulu jamatan dakenun. Oke, artinya dagun apa? Dagu. Mana dagunya? Oke. Sekarang terus. Ini yang di sini tulisan apa? Di sini yang paling atas? Artinya? Yang bawahnya? Artinya? Bawahnya lagi? Terus? Artinya? Luar biasa ya, kita sudah bisa menggunakan mata hati untuk melihat sesuatu yang lanjut. Sekarang Kulunun jamatan.
Udunun. Cantikannya Aku jadi mata hatinya jadi Lanjut ya. Udunun. Artinya apa dulu? Coba pada pegang telinganya. Nah, itu bahasa Arabnya telinga itu adalah Coba kita mulai dari tengah. Yang di tengah ada apa? Jauh. Satu artinya apa? Dagu. Yang paling bawah. Udunun artinya apa? Telinga. Oke, sekarang bisa di sini ada suatu kartu. Jadi nanti semisal yang bisa panggil sudah ke depan, cari yang sesuai lalu simpan di gambarnya ya. Oke, atau sebelum Mister tunjuk ada yang mau coba langsung maju ke depan? Yang maju ke depan nanti dapat poin. Boleh? Miss Desi. Oke, silakan. Desi. Iya. Desi, kenapa? Berarti poin tertinggi di sini nanti mulai ya. Oh iya. Kamu paling Udah ada ya. makanya ditunjuk Ada tari ribbon. Kamu terang lengkap bukunya. Wah, bener semua. Yeay. Hebat tuh. Mana sih? Oh iya. Udah perwakilan. Iya. Nanti buat semuanya ya, Mister. Hadiahnya apa, Mister? Itu Bintang ya. Kai. Nanti Bintang ditambahnya pada sama ada luar biasanya ternyata ada yang teman kita yang belum belajar bahasa Arabnya tapi sudah mengetahui semuanya. Ibunya berbahasa Arab. Transfer batas hati. Oke, itu kan perwakilan dari Ahwat ya. Sekarang perwakilan dari Ikhwan. Coba boleh? Mau Mister Samsul atau Mister Lina? Salah. Ada Sam. Samsu. Dosen. Go, go, go. Masih kan ya? Ada Wahyu lagi. Jauh kan? Mana ya? Mana? Kan ada. Ya. Nah, jawab hatur, orokun. Jangan. Oh. Aduh. Ada mikir ya mikir. Rosun jabahatun dahi daknun Dagu. dagu unukun leher Westbun wajah. Ini tadi mah nggak ada. telinga nah, Oh cukup. Oke, ini ulangan untuk. Oke, mungkin untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang anggota tubuh dari leher ke bawah. Kalau misalkan tadi kan masih tentang bagian-bagian yang ada di daerah kepala, nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagian dari leher ke bawah. Gitu. Karena kira-kira menurut kalian penting nggak belajar bahasa Arab itu? Penting. Kenapa penting? Karena bahasa Arab itu. Betul, karena Al-Quran pun sumbernya dari bahasa Arab. Maka Nabi pun mengatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu pahala. Wal hasanatu, dan satu pahala tersebut bi akhri amsalihha, akan dikali lipat gandakan dengan 10 kebaikan. Kata Rasul, la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi jumlahnya berapa? 3 dikali lipat gandakan 10 kebaikan, jadi 30 kebaikan. Itu baru dari lafaz alif lam mim saja. Kemudian dalam surga pun menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab ya.
Jadi kan nahnu nadrusu lughatul arabiyyah, kita belajar bahasa Arab. Nahnu nafhamu al-lughatul arabiyyah, kita juga penting memahami bahasa Arab. Karena kenapa? Karena al-lughatul arabiyyah ia al-lughatul jannah, karena bahasa Arab adalah bahasa surga. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya? Kalau nggak ada pertanyaan dan cukup, tugas untuk selanjutnya dikerjakan yang ada di buku paket bahasa Arab tentang Adamur Rosi. Di sana kan ada yang hanya menarik garis dan ada yang membulet-buletin. Nah, itu diisi di rumah dan jangan lupa sambil mempelajari untuk materi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan istighfar dan astagfirullahaladzim wa nahtatim bil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.